Burani. Iya. Anaknya cerita. Masih banyak ya bantuannya. Sosok penting di balik terbongkarnya kasus pembunuhan Alvaro Kiano, yakni kesaksian Muhammad Reza, Ketua RT, di sebuah perumahan wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasi ini datang dari asisten rumah tangga yang bekerja di rumahnya setelah mendengar cerita dari keponakan pelaku. Setelah mengumpulkan barang bukti berupa rekaman percakapan, Reza akhirnya berani melaporkan ke Polsek Pesanggerahan. Berkat laporan dan bukti ini, polisi berhasil menelusuri jejak pelaku hingga kerangka jasad Alvaro ditemukan dan kasus ini mulai terungkap. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jakarta, rekan Anas Furqon. Silahkan laporan Anda. Ada sosok penting di balik terbongkarnya kasus pembunuhan bocah berusia 6 tahun, Alvaro Kiano Nugroho, yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak 6 Maret 2025. Jasad Alvaro sendiri ditemukan pada 21 November 2025 atau 8 bulan setelah korban dinyatakan hilang. Sosok penting yang dimaksud dalam kasus ini adalah Muhammad Reza, yang merupakan seorang ketua RT dari sebuah perumahan di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada Selasa siang kemarin, Reza mendatangi rumah duka kediaman Alvaro di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ia didampingi oleh istrinya dan juga didampingi oleh salah satu anggota kepolisian dari Polsek Pesanggerahan. Kedatangan Reza dan istrinya disambut oleh pihak keluarga Alvaro, termasuk ibunda Alvaro, yakni Arum Indah, dan juga kakek Alvaro yang bernama Tugimin. Pada momen itu, Reza menjelaskan detik-detik terungkapnya pembunuhan Alvaro Kiano Nugroho. Ia menyebut bahwa mengaku mendapatkan cerita dari asisten rumah tangga yang bekerja di tempat tinggalnya. Asisten rumah tangga tersebut memiliki anak yang menempuh pendidikan atau satu sekolah dengan keponakan dari Alex Iskandar, yang merupakan ayah tiri dari Alvaro sekaligus pelaku penculikan dan pembunuhan Alvaro Kiano Nugroho. Saat itu ia menerima informasi tersebut pada September 2025. Namun setelah menerima informasi itu, Reza mengaku tak langsung melaporkan ke pihak kepolisian lantaran belum cukup yakin dengan bukti-bukti yang ditemukan. Beberapa bulan setelahnya, Reza baru memberanikan diri untuk melapor ke Polsek Pesanggerahan dengan membawa sejumlah bukti, termasuk rekaman percakapan antara dirinya, kemudian ART dan juga anak dari ART tersebut. Dan pada hari itu juga, pada 21 November, polisi kemudian memanggil Alex Iskandar untuk dimintai keterangan, dan akhirnya Alex mengaku bahwa ia telah menghabisi nyawa anak sambungnya tersebut. Dan pada hari ini pihak kepolisian kembali melanjutkan proses pencarian kerangka yang diduga milik Alvaro di bawah jembatan Cilalai, Kabupaten Tenjo, maksud saya Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasilnya ditemukan beberapa tulang atau kerangka yang salah satunya merupakan rahang bawah milik anak kecil yang diduga merupakan milik Alvaro. Nantinya kerangka tersebut akan diteliti lebih jauh di Pusat Laboratorium Forensik Polri dan Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, saya di sini keluarga sama istri saya mengucapkan turut berduka cita aja atas kejadian Alvaro ini. Izin ke kamera, Pak. Ya, itu sih. Itu tadi Bapak sempat bercerita mengenai kecurigaan Bapak. Bisa juga kami tahu kecurigaan Bapak itu bermula dari mana sih, Pak? Sebenarnya ini dari cerita awal, memang dari saksi memang cerita kepada yang kerja di saya. Jadi saya memang
yang lapor ke Polsek, jadi sekitar seminggu yang lalu ke Polsek. Akhirnya karena gerak cepat ditindaklanjuti oleh Polsek Pesanggerahan sampai dengan tersangka tertangkap sama korban ditemukan. Saksi yang Bapak maksud itu siapa Pak? Dan kenapa bisa melapor ke Bapak? Ya karena dia kerja sama saya. Oh, saksi tahu peristiwa itu dari mana atau melapor ke Bapak detailnya seperti apa Pak? Ya karena saksi dan keponakan tersangka itu satu sekolah. Yang dilaporkan apa Pak? Yang dilaporkan adalah kejadian tentang terkait korban. Ya, apa yang terjadi dengan korban. Jadi sebenarnya kita sudah tahu dari bulan September, cuma keberanian saya untuk melaporkan masih takut melapor karena saya nggak ngerti detailnya. Akhirnya kemarin seminggu yang lalu saya beranikan untuk melapor. Berarti saksi melaporkan tentang adanya pembuangan korban ya Bu ya? Pembunuhan. Saksi tahu itu karena diceritakan oleh pelaku sendiri atau gimana Pak? Bukan, diceritakan oleh temannya. Temannya itu merupakan ponakan dari tersangka. Berarti ponakan tahu bahwa pelaku melakukan pembunuhan itu? Iya. Usia ponakannya yang mengetahui itu usia berapa Pak? Masih SMA, 16 tahun. 16 tahun. Setelah menerima laporan dari saksi itu langsung melapor ke Polsek atau seperti apa? Oh enggak, belum. Langsung lapornya ke saya. Dari saya langsung menindaklanjuti ke Polsek. Gitu. Dan akhirnya koordinasi Polsek dan kami, pelaku cepat tertangkap. Tapi Bapak mengenal pelaku itu? Pelaku enggak, tapi adiknya adalah tinggal di perumahan kami. Gitu aja. Di satu perumahan dari satu komplek dengan kami. Kalau penjelasan dari ponakan Bapak pada saat ngasih tahu yang kejadian itu gimana Pak? Bukan ponakan saya sih kalau saya. Jadi anaknya yang kerja di rumah saya, ART saya. Penjelasannya seperti apa? Lapornya ke Bapak seperti apa? Ya ada kejadian bahwa om saya melakukan pembunuhan terhadap seorang anak. Anaknya siapa? Ditunjukkan di media sosial, ini loh anaknya, namanya Kiano Alvaro Nugroho. Yang mendorong Bapak akhirnya melaporkan ke polisi karena Bapak saya merasa kasihan. Jadi orang tuanya, kakeknya saya lihat di IG, di Instagram, dan rasa kemanusiaan saya ya itu di sini. Akhirnya saya berjuang bagaimanapun pelaku harus tertangkap. Kalau itu saya. Ya. Polisi berhasil menemukan 5 sampel kerangka, termasuk tulang rahang bawah yang diduga milik Alvaro Kiano, bocah 6 tahun yang tewas di tangan ayah tirinya. Temuan ini dilakukan saat penyisiran di bawah jembatan Cilalai, Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk mencari sisa kerangka milik Alvaro. Selama penyisiran, petugas menelusuri setiap sudut lokasi, pembuangan jasad dan mengerahkan anjing pelacak untuk menemukan bagian tubuh yang tercecer. Seluruh temuan tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi dan pencocokan lebih lanjut. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Tangerang, rekan Nur Mahadi. Silahkan laporan Anda. Yang terdiri dari Polsek Pesanggerahan dan juga Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyisiran untuk menemukan kerangka Alvaro Kiano, seorang bocah yang tewas di tangan ayah tirinya, Alek Iskandar. Nah, berdasarkan pantauan kami di lapangan, sobat Anggra dan Tribuners, petugas gabungan tampak menyisir setiap sudut di bawah jembatan Cilalai, Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tak hanya itu, pihak kepolisian juga turut mengerahkan 2 anjing pelacak ataupun K9 untuk membantu menemukan kerangka. Setelah 3 jam melakukan penelusuran, akhirnya pihak kepolisian menemukan 5 sampel, termasuk diantaranya adalah rahang bagian bawah yang memang diduga merupakan milik dari Alvaro Kiano. Nah, kerangka dan juga rahang bagian bawah itu akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang nantinya akan dilakukan identifikasi dan pencocokan apakah kerangka tersebut memang merupakan Alvaro Kiano ataupun bukan. Demikian Anggra yang bisa kami sampaikan. Baik, rekan Nur Mahadi, bisa dilaporkan bagaimana metode penyisiran yang dilakukan oleh pihak kepolisian, termasuk peran anjing pelacak dalam pencarian kali ini? Iya, Anggra, ada 2 anjing pelacak yang dikerahkan pihak kepolisian, yang mana anjing pelacak itu menyisir setiap sudut
di bawah jembatan Cilalai. Tak hanya itu, warga juga dikerahkan untuk mencangkul bagian atau lokasi yang diduga merupakan tempat kerangka milik Alvaro. Demikian, Andra. Baik, lalu apa saja temuan terbaru yang didapat polisi selama pencarian lanjutan ini? Ya, sejauh ini baru 5 sampel yang sudah ditemukan, termasuk yang tadi saya sampaikan adalah rahang bagian bawah. Baik, lalu bagaimana kondisi lokasi di bawah jembatan Cilalai yang membuat proses pencarian kerangka menjadi cukup sulit? Iya, proses pencarian kerangka ini cukup sulit karena memang lokasi yang diduga merupakan tempat pembuangannya jasad dari Alvaro ini dipenuhi oleh sampah, sehingga kerangka-kerangka yang memang tercecer ini tertutup sampah sehingga membuat kesulitan pihak kepolisian untuk mencari beberapa atau sisa kerangka dari jasad Alvaro. Demikian, Andra. Baik, bisa dilaporkan bagaimana proses identifikasi lanjutan yang akan dilakukan terhadap tulang-tulang yang ditemukan pada pencarian kali ini? Baik, pihak kepolisian akan mengidentifikasi 5 sampel kerangka yang sudah didapatkan tadi untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati sehingga nantinya bisa diketahui apakah memang kerangka tersebut merupakan milik Alvaro Kiano ataupun bukan. Demikian, Andra. Baik, rekan Nur Mahadi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Juga adalah anak tersebut, sehingga tulang ini akan kami bawa lagi ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk proses lebih lanjut dan bisa lebih teliti lagi apakah tulang tersebut punya jenazah atau tidak. Terima kasih. Bagian apa aja tadi Pak? Bagian apa aja diduga? Ya, baik, untuk diduganya itu ditemukan ada rahang bawah, di mana di rahang bawah itu untuk skalanya masih kecil, jadi curiganya dan itu ada anak-anak, sehingga kami harus beronton lagi dan koordinasi dengan dokter gigi forensik. Tapi juga bagian lain Pak? Ya, untuk bagian lain masih kita pelajari dulu jelas, masih kami dalami lagi. Itu berapa sampel berarti Pak? Kurang lebih ada 5 sampel. Ada 5 sampel tadi. Pak, ini kan untuk rangkanya itu tampaknya berceceran begitu ya. Apakah ada kemungkinan untuk A ini dimutilasi atau Nanti akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pak, kalau untuk Nanti tes itu kan DNA Pak? belum belum Sampel dari ayah kandung dari ayah kandung Alvaro udah. Tadi tampaknya ada kesulitan tersendiri nggak bagi tim? insya Allah dan adik ya terkait dua masyarakat semua dan dapat terima kasih kita dibantu ya kita dikasih mudah-mudahan perkara ini juga dapat bisa clear semua gitu Pak. Ketika kan pelaku sudah meninggal dunia, apakah Nanti kita masih dalam lebih lanjut apakah terkait dengan apakah juga temuan ini apakah memang yang diduga almarhum apa si anak A atau bukan nanti kita oke. Bang Rama. Ini dua-duanya mikir saya kalau yang mana nih anaknya? Mau Bang Putra atau Bang Rama? Bang Rama itu lain itu. Kok ini dua-duanya pakai wireless. Si Putra itu Bang. Mari jap. Hari sampai
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.